Septiana. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh. Muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bagaimana kabar anak-anak semua? Ibu harapkan anak-anak di rumah senantiasa dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Baik anak-anak, berhubung ini masih dalam pandemi COVID-19, Ibu tidak henti-hentinya untuk memberikan arahan kepada anak-anak selalu patuhi protokol kesehatan yang ada, yaitu salah satunya dengan memakai masker, mencuci tangan memakai sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Oh ya, Ibu ada yel-yel, kita ikuti sama-sama ya. Tetap semangat belajar di rumah, yes. Tetap semangat belajar di rumah, yes, yes. Tetap semangat, jaga kesehatan, cuci tanganmu dan pakai maskermu, yes, yes, yes. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, dengan mengamati gambar ciri-ciri tumbuhan, siswa dapat mengidentifikasi manfaat adaptasi tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya dengan tepat. Kedua, dengan mengamati gambar ciri-ciri hewan, siswa dapat mengidentifikasi manfaat adaptasi hewan bagi manusia dan lingkungannya dengan tepat. Yang ketiga, dengan mencermati gambar, siswa dapat menyebutkan upaya pelestarian tumbuhan berdasarkan lingkungan hidupnya dengan benar. Yang terakhir, yang keempat, dengan mencermati gambar, siswa dapat menyebutkan upaya pelestarian hewan berdasarkan lingkungan hidupnya dengan benar. Manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungannya. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan beradaptasi untuk bertahan hidup. Kemampuan ini ditandai dengan bentuk atau struktur khusus dari makhluk hidup tersebut. Bentuk atau struktur khusus dari makhluk hidup tersebut juga bermanfaat bagi manusia dan lingkungannya. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya. Sebagai contoh, yang pertama, tanaman lidah buaya. Lidah buaya memiliki habitat di darat dan mampu bertahan di lingkungan kering. Tumbuhan ini memiliki daun berduri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Daun yang tebal untuk menyimpan air, dan akar yang panjang dan menyebar agar lebih mudah mencari air.
Lidah buaya dapat menyerap polusi udara di sekitarnya. Daging lidah buaya sering dimanfaatkan oleh manusia seperti untuk penyembuhan luka luar. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Sebagai contoh, yang pertama, cacing tanah. Cacing tanah hidup di dalam tanah yang lembab. Cacing menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanah menjadi subur. Gerakan cacing di dalam tanah juga membuat tanah berpori. Tanah yang berpori membuat tanah mampu menyerap air dan nutrisi sehingga tanaman yang hidup di tanah tersebut menjadi subur. Pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Tumbuhan dan hewan dapat mengalami penurunan populasi. Misalnya, karena habitatnya rusak atau karena banyak dimanfaatkan manusia. Jika tumbuhan dan hewan tersebut tidak dilestarikan, maka tumbuhan dan hewan tersebut akan menjadi langka, bahkan akan punah. Pelestarian tumbuhan berdasarkan lingkungan hidupnya. Yang pertama, bunga Padma raksasa. Tumbuhan bunga Padma raksasa atau dikenal sebagai Rafflesia memiliki mahkota berwarna merah dan mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai untuk mengundang hewan penyerbuk. Rafflesia membutuhkan waktu hingga 9 bulan untuk tumbuh dan masa mekar bunga Rafflesia hanya 5-7 hari saja. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan dalam pelestarian tumbuhan tersebut. Pelestarian hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Yang pertama, orang utan. Orang utan merupakan hewan endemik yang hidup tersebar di hutan tropis Indonesia, tepatnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Saat ini, ancaman kelangsungan hidup orang utan mencakup berubahnya fungsi hutan. Upaya pelestarian terhadap orang utan pun dilakukan, seperti yang pertama, kerjasama WWF Indonesia dengan pemerintah dalam mengembangkan rencana tata ruang ekosistem sebagai upaya pengembalian hutan sebagai habitat orang utan. Yang kedua, sebagian besar orang utan yang selamat dilindungi di tempat penangkaran khusus. Demikian anak-anak, video pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.